Halo Sobat UMKM, berjumpa lagi di sesi konten digital ekspor-impor untuk sesi kepabeanan di bidang impor. Sesi ini akan membahas tentang kepabeanan di bidang impor. Kali ini kita akan mengupas tuntas tentang pemberitahuan impor barang. Bagi Sobat UMKM yang bergerak di bidang impor, memahami PIB sangat penting. Karena itu adalah dokumen yang memastikan barang impor Anda bisa sampai dengan aman ke tangan Anda. Apa itu PIB? Mengapa PIB itu penting dan apa saja yang perlu Anda persiapkan berkaitan dengan impor barang? Pemberitahuan impor barang atau yang dikenal dengan PIB adalah dokumen yang berisi informasi detail tentang barang impor, serta jumlah pajak dan biaya masuk yang harus dibayar oleh importir kepada bea cukai. Setelah seluruh pembayaran dilunasi, maka barang impor baru dapat diambil. Tidak hanya sekedar dokumen, PIB juga punya beberapa fungsi penting, antara lain yang pertama sebagai bukti sah atas adanya transaksi impor yang dilakukan terkait dengan perpajakan. Yang kedua, sebagai bukti tagihan untuk pengusaha kena pajak yang menyerahkan barang dan atau jasa kena pajak. Jadi ada dua hal ya, bisa barang atau jasa. Yang ketiga, sebagai bukti pembayaran pajak pertambahan nilai yang akan dilakukan oleh si pemberi barang dan atau JKP pada PKP. Yang keempat, sebagai sarana kredit pajak masukan bagi PKP yang membeli barang dan atau JKP. Dalam menjalankan prosedur impor, Sobat UMKM perlu memahami kerangka hukum yang mendasari PIB. Kita lihat antara lain, yang pertama, hukum ya, berarti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan. Undang-undang ini nanti dapat Sobat UMKM pelajari lebih detail ya. Undang-undang ini akan berfungsi sebagai amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 95 yang menyangkut bea cukai. Ada termasuk ketentuan umum mengenai pengangkutan barang, proses impor dan ekspor, di mana undang-undang ini mulai berlaku sejak 15 November 2006. Kita lanjut ke peraturan yang kedua, yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 226 PMK 04 2015 tentang pemberitahuan pabean. Peraturan ini merupakan perubahan terhadap Peraturan Menteri Keuangan nomor 155 04 2008 tentang pemberitahuan pabean. Ini mulai berlaku 17 Desember 2015. Kita lanjut yuk. Yang ketiga adalah Peraturan nomor 20 Bea Cukai 2016 tentang pabean impor. Nah, ini yang khusus ya, terkait undang-undang berkaitan dengan impor. Peraturan ini merupakan amandemen ketiga terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Dirjen Jenderal Bea Cukai yang akan membahas pemberitahuan bea cukai impor, di mana peraturan ini mulai berlaku 13 Juli 2016. Dengan dasar hukum ini, maka PIB, pemberitahuan impor barang, memberikan perlindungan hukum terhadap importir dan memastikan bahwa proses impor dilakukan sesuai aturan. Importir juga akan terhindar dari praktek tidak etis yang akan merugikan. Sobat UMKM, ada 3 klasifikasi pemberitahuan impor barang. Yang pertama, PIB biasa. PIB biasa adalah dokumen PIB yang diajukan untuk impor, baik untuk barang yang sudah tiba atau barang yang diantisipasi sebelum kedatangannya. Klasifikasi PIB ini berlaku untuk barang yang belum tiba dan yang sudah diterima, di mana permohonan impornya baru saja diajukan. Kita beranjak ke yang kedua, PIB berkala.
PIB berkala dicirikan sebagai PIB yang diajukan untuk beberapa impor dalam jangka waktu yang ditentukan. Bentuk PIB ini disajikan untuk lebih dari satu transaksi impor yang terjadi dalam periode tertentu, dengan jumlah barang impor yang awalnya disahkan oleh otoritas bea cukai. Jadi kalau yang biasa untuk setiap sekali impor, tapi yang berkala adalah bagi importir yang secara berkala terus-menerus melakukannya. Yang ketiga adalah PIB penyelesaian. PIB penyelesaian adalah dokumen PIB yang diajukan untuk sekali pengimporan setelah barang-barang impor dikeluarkan dari kawasan pabean. Jadi PIB penyelesaian itu diajukan untuk sekali pengimporan setelah barang-barang impor dikeluarkan oleh kawasan pabean. Nah, Sobat UMKM, mengapa PIB itu tidak boleh sembarangan? Ternyata ada beberapa komponen penting yang wajib diketahui di mana Sobat UMKM harus isi dengan benar. Berikut adalah komponen yang ada dalam PIB. Yang pertama adalah kantor kepabean, mengacu pada kantor bea cukai tempat pengurusan barang impor dilakukan. Yang kedua adalah nomor pengajuan. Ini adalah nomor yang berkaitan pada saat mengajukan PIB, di mana jenis PIB harus diperhatikan ya. Apakah PIB biasa, PIB berkala, atau PIB penyelesaian. Yang ketiga harus diperhatikan juga jenis impornya, informasi terkait jenis impor yang dilakukan. Yang keempat adalah nama pemasok barang. Siapa yang memasok barang yang Anda impor? Kemudian yang kelima adalah cara pembayaran. Bagaimana metode pembayaran untuk barang impor tersebut? Yang keenam adalah importir, yaitu Anda yang melakukan impor barang, merupakan data lengkap perusahaan pengimpor, termasuk NPWP ya, kemudian status perusahaan dan angka pengenal importir. Yang ketujuh adalah pengusaha yang melakukan pengurusan jasa kepabeanan. Ini adalah identitas lengkap dari penyedia jasa kepabeanan yang membantu Anda melakukan proses pengurusan dokumen impor. Yang terakhir adalah perkiraan tanggal tiba. Informasi mengenai kapan barang impor diperkirakan tiba di Indonesia. PIB ternyata memiliki beberapa sistem penjaluran yang dapat dibedakan berdasarkan status dari wajib pajak dan resiko impor. Berikut adalah kriteria penjaluran dalam PIB. Yang pertama adalah jalur kuning. Jalur kuning adalah mekanisme pelayanan kepabeanan di bidang impor terhadap suatu importasi yang dilakukan melalui pengecekan dokumen dan tidak pemeriksaan fisik barang. Ini adalah jalur yang diperuntukkan bagi para importir dengan track record baik dan memiliki jenis komoditi impor risiko yang rendah. Meskipun demikian, alur jalur kuning ini tetap memperlakukan pemeriksaan dokumen barang dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua adalah jalur merah. Jalur merah merupakan mekanisme pelayanan kepabeanan di bidang impor terhadap suatu importasi yang dilakukan melalui penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang. Jalur merah ini juga merupakan jalur umum yang diperuntukkan bagi para importir baru. Yang pertama ya, bagi importir baru. Yang kedua adalah importir lama yang memiliki catatan-catatan khusus. Yang ketiga adalah importir yang memiliki track record kurang baik. Dan yang keempat adalah impor yang memiliki jenis komoditi tertentu yang diawasi oleh pemerintah. Itulah penjelasan lengkap tentang pemberitahuan impor barang atau PIB dan bagaimana Sobat UMKM bisa memastikan proses impor berjalan lancar dan sesuai aturan. Dengan mengurus PIB dan memahami semua prosedur yang berlaku, maka Sobat UMKM bisa menjalankan impor
dengan lebih aman dan efisien. Terima kasih telah menyimak dan jangan lupa untuk terus mengikuti konten kami selanjutnya di dunia ekspor impor. Sampai jumpa di sesi berikutnya.